Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kontenku hari ini aku ada dua update. Yang satunya itu kabar kurang baik dari salah satu pemain dari timnas kita yang juga bermain di posisi yang penting tentunya. Dan ya, ini dari pemain Ole Romeni yang kemarin itu habis selesai bertanding di Piala Presiden 2025 di Indonesia tentunya. Kita tahu semua kalau Oxford, klubnya Ole dan juga Marcelino, itu dipanggil buat menjadi salah satu klub dari Eropa yang ikut dalam turnamen Piala Presiden. Dan ya, Oxford juga berhasil sampai final, tapi sayangnya mereka kalah dari Port FC. Jadi timnya Asnawi akhirnya yang juara satu di turnamen Piala Presiden. Nah tentunya sebelum pertandingan itu, saat Oxford melawan Arema kalau nggak salah, nah Ole ini mengalami cedera yang kelihatannya cukup parah karena dia harus digantikan dan juga dibawa keluar dengan digendong. Nah aku dapat update yang ya kurang bagus tentunya dari Ole. Nah selain itu ada kabar yang bagus juga, dan ini dari kiper dari timnas kita, yaitu Emil Audero, yang beberapa hari yang lalu itu aku juga membahas tentang Emil kalau salah satu klub top 6 dari Serie A ini tertarik untuk merekrut Emil menjadi kiper keduanya, yaitu di klubnya Juventus, di mana Emil juga lama berkarir di sana karena dia besar di akademinya Juventus dan juga sempat tembus di tim seniornya Juventus. Jadi ini dua hal yang aku ingin bahas di video kali ini. Tapi sebelum aku mulai, tentunya jangan lupa buat support channelku guys dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian gak tertinggal jika ada video update terbaru tentang Obri, tentang pemain keturunan, tentang timnas. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, let's go back to the topic. Nah pertama aku ingin membahas tentang Ole dulu, yang kabar yang kurang baik, yaitu kemarin Pak Sumarji, manajer dari timnas Indonesia, itu berikan update tentang kondisi Ole Romeni saat ini setelah dia mengalami cedera di pertandingan lawan Arema FC. Nah di pertandingan itu kita tahu kalau Ole itu mencetak gol juga, mencetak gol yang sangat bagus. Tapi sayangnya setelah itu Ole mendapatkan tackle yang ya kurang baik menurutku ya, tackle yang sedikit parah dari salah satu pemain dari Arema. Tentunya semua hal bisa terjadi di sepak bola. Nah ya, kita nggak usah salahin siapa-siapa tentunya. Tapi ya ini tentunya kejadian insiden yang menurutku sangat sayang. Apalagi Ole ini adalah pemain yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Dan ya dia habis mencetak gol juga, bermain dengan sangat bagus juga di pertandingan itu. Jadi sayang banget situasi ini harus terjadi dan dia harus mengalami cedera sepertinya di ankle-nya karena ya dia sampai nggak bisa jalan dan harus digendong oleh 2 fisioterapi. Kemudian habis pertandingan juga kita lihat kalau Ole itu pakai brace ankle. Dan ini menurutku cukup parah ya kalau udah pakai hal yang kayak gini. Nah ini update terbaru itu Pak Sumarji bilang tentang kondisinya Ole Romeni. Pak Sumarji bilang agak susah ya, doakan saja semoga mudah-mudahan bisa bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah nanti kami update lagi cederanya, minta doanya saja, itu yang dikatakan oleh Pak Sumarji. Dan untuk September nanti guys, saat kualifikasi Piala Dunia round 4, nah, Pak Sumarji bilang kalau saya pikir September dia belum yakin bisa bermain. Kalau untuk Oktober ya diupayakan, mudah-mudahan, tutup Sumarji. Nah dari sini September itu masih bulan depan guys, ini baru Juli, Agustus, September. Jadi 2 bulan lagi. Nah bahkan 2 bulan lagi kita belum tentu tahu Ole ini bisa bermain atau enggak. Bahkan Pak Sumarji ini pikir kalau di bulan September terlalu awal buat Ole bermain dan belum yakin Ole ini bisa bermain atau enggak. Tapi kalau di bulan Oktober itu masih bisa diupayakan dan mudah-mudahan Ole itu bisa bermain. Nah dari sini kita tahu kalau di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Ole ini di pertandingan September, bulan September itu kansnya sangat kecil Ole ini bermain. Karena ya cederanya ini sepertinya cukup parah ya guys. Dan ya kita juga lihat Ole dalam brace ankle. Jadi aku pikir ini benar-benar serius dan ya cukup parah. Tapi ya kita doakan semoga nggak terlalu parah, nggak yang sampai dia harus ya vakum selama beberapa bulanan atau setengah tahun. Jadi ya kita doakan yang terbaik dan semoga Ole bisa
cepat fit tentunya, supaya di putaran keempat Ole ini masih bisa juga ikut bermain dengan timnas Indonesia. Jadi itu sedikit update guys dari situasinya Ole Romani saat ini. Sangat sayang tentunya, tapi ya kita doakan yang terbaik buat recovery-nya Ole Romani. Nah, update yang satunya ini tentang kiper timnas kita, yaitu Emil Audero. Ya, kemarin beberapa 2 konten yang lalu aku juga bahas tentang Emil yang ya Juventus ini minat untuk merekrut Emil kembali ke timnya Juventus, karena Emil ini bukan pemain yang baru di Juventus. Dia sudah lama punya pengalaman di Juventus, dia lama berada di akademinya Juventus dan tembus juga ke tim seniornya. Jadi ya Juventus ini memikirkan hal yang strategis, karena kalau mereka merekrut Emil dengan umurnya sekarang mungkin nggak terlalu mahal buat Juventus, dan Emil ini sudah punya pengalaman di Juventus. Jadi dia yang pastinya itu nggak perlu adaptasi terlalu banyak dengan tim, dengan klub, dengan suasana di sana di Juventus. Jadi buat Juventus ini adalah langkah yang strategis. Itu yang disampaikan juga kemarin saat aku membahas tentang Emil. Dan saat ini update terbarunya itu adalah pihak dari Juventus itu kabarnya dikabarkan akan bertemu Como untuk transfer Emil, dan valuasinya itu sekitar di antara 4 sampai 5 juta euro. Nah, ini kabar dari salah satu jurnalis dari Italia, yaitu Francesco Castaldi, dan dia kasih tahu ini, dia umumkan berita ini di X, jadi di Twitter. Nah, ini kalau kita lihat di Twitter, aku translatein ke Indonesia tentunya. Nah, ini artinya dengan Perin yang akan segera memutuskan masa depannya, Juventus melindungi dirinya sendiri dan akan bertemu dengan Como untuk membahas transfernya Emil Audero senilai 4-5 juta euro. Nah, dari sini beritanya dari Francesco Castaldi. Jadi dia ceritakan kalau ya kiper utamanya Perin ini ya semakin dekat akan pergi dari Juventus. Ya, Juventus ini harus mencari kiper baru, dan minggu ini juga mereka akan bertemu dengan Como untuk membahas transfer dari Emil Audero, dan ya nilainya adalah 4-5 juta euro. Itulah sekitar harga yang Juventus ingin bayar untuk Emil Audero ke Juventus. Nah, apakah ini step yang bagus buat Emil? Nah, tentunya kalau Emil ini ke Juventus, mereka sudah bilang kalau Emil menjadi kiper keduanya dari Juventus. Jadi bukan kiper pertama, karena kiper utama yang saat ini tuh di Gregorio. Yang kemarin aku juga lihat di Piala Club World Cup, dia bermain menurutku cukup bagus saat melawan Madrid. Jadi itulah kiper utamanya Juventus sepertinya musim ini. Nah, kiper keduanya itu mereka memilih Emil. Mereka rencana untuk merekrut Emil menjadi kiper kedua dari Juventus. Nah, dari sini pastinya Emil itu nggak akan mendapatkan menit bermain ya sebanyak dia musim lalu di kalau nggak salah di Sampdoria. Nah, Emil tuh bermain terus di klubnya itu di Liga Serie B, kasta keduanya Liga Italia, dan ya di situ Emil bisa bermain konsisten, bisa bermain terus juga full. Tapi ya kalau di Juventus, Emil itu kemungkinan gak akan mendapatkan menit bermain sebanyak di klubnya musim lalu, bahkan mungkin beberapa pertandingan aja. Kalau ya Juventus ini memakai sistem seperti klub Eropa lainnya seperti Real Madrid, yang mereka itu memainkan kiper utamanya lebih banyak di Liga Champion atau di Liga Spanyolnya sendiri, dan kiper keduanya di antara Liga Champion dan Liga Spanyol. Jadi kalau kiper utamanya di Liga Champion, berarti kiper keduanya itu ya mendapatkan menit bermain di Liga Spanyol, liga utamanya. Nah, aku nggak tahu Juventus ini sistemnya itu gimana untuk memainkan kipernya mereka. Semoga kalau Emil ini jadi direkrut Juventus, dia bisa mendapatkan menit bermain tentunya, karena ya Emil ini punya potensial dan kualitas yang masih sangat bagus. Dia masih umur 27 tahun dan sangat penting untuk dia tetap bermain, dapat menit bermain di tim yang dia akan bermain musim ini. Jadi kita doakan yang terbaik, semoga bisa mendapatkan tim yang terbaik untuk dia supaya dia bisa bermain, bisa konsisten dan berkembang sebagai kiper timnas Indonesia. Jadi ya itu guys, update terbaru dari Emil Audero dan dari pemain timnas kita juga Ole Romani. Jadi semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini.
support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.